Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan kami dalam program Voice of Law dari kantor hukum Joarnik and Partner. Kali ini kita akan coba bahas apa itu hukum pidana. Karena jenis hukum banyak di Indonesia ini, tapi pada garis besarnya pada umumnya terbagi dua, hukum pidana dan hukum privat. Untuk membahas apa itu hukum pidana, telah hadir bersama kita Advokat Irfan Iskandar. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita bahas apa itu hukum pidana. Silakan Bang Irfan. Ya, terima kasih pemirsa setia channel Voice of Law. Kenapa tema ini kata angkat? Karena menurut saya gitu banyak yang sudah kita bahas tentang hukum-hukum atau yang update hukum yang terjadi di masyarakat, yang viral atau apa, yang merupakan bagian dari hukum pidana. Tetapi hukum pidana sendiri, seingat saya, belum pernah kita sampaikan. Jadi yang basicnya sendiri belum pernah kita ajak menjadi sebuah topik untuk dibicarakan. Padahal itu esensial. Esensial kenapa? Kalau dilihat dari sejarah dari hukum, yang terbaru seperti Undang-Undang ITE, tindak pidana yang terbaru itu, dulunya tidak ada, hanya satu kodifikasi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Kalau yang pakai istilah bahasa Belanda, WPS, Wetboek van Strafrecht, yang berlaku di Indonesia berdasarkan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang menyatakan hukum yang berlaku adalah KUHP atau WPS tersebut. Oleh karena itu timbul dalam pemikiran kita, ini penting untuk disampaikan karena tujuannya adalah kita biar bisa mengenal apa sih itu hukum pidana, apa sih yang diatur dalam hukum pidana, kemudian kenapa sih menjadi ketentuan hukum baru di luar KUHP, yaitu dikeluarkan dari KUHP menjadi ketentuan hukum tersendiri. Minimal menambahlah bagi kita tentang pengertian pemahaman hukum pidana. Ya, lanjut daripada itu, hukum garis besar induk daripada hukum terbagi dua, privat dan publik. Artinya privat adalah apa ya, kalau bahasa Indonesia privat itu Pribadi, ada hak eksklusif, kaumnya doang, komunitasnya doang, atau ada pokoknya private lah, yang tidak sembarangan orang bisa masuk. Kalau arti-arti makna private gitu kan, pribadi eksklusif. Sedangkan publik, otomatis publik artinya siapapun aja bisa masuk. Kalau kita mengartikan ini area publik, ini area umum, jadi siapa aja boleh. Tapi kalau ini area private, ada yang berkepentingan saja. Kalau kita mengasumsikan private dan ke publik. Kemudian dari asumsi private publik di luar hukum tadi diterapkan ke dalam hukum sebagai induknya hukum yang terbagi dua, private dan publik, maka pidana adalah salah satu bagian dari hukum publik. Nah, sebelum untuk bicara lebih jauh, apa sih ciri-ciri perbedaan publik dan private? Sebelum masuk kepada ciri-ciri private dan publik tadi, maka kita mencoba mendudukan dulu apa itu makna hukum pidana. Dan ingat bahwa ini adalah pendapat saya. Kenapa pendapat saya? Karena hukum sendiri maknanya, batasannya memang sangat luas, tidak ada ya standar baku hukum adalah begini, nggak ada. Yang ada adalah ciri-ciri identifikasi hukum, peraturan yang tertulis, yang berisi sanksi, ditegakkan, diterapkan oleh penguasa. Tapi secara komprehensif, hukum itu apa? Ya, sampai sekarang belum ada yang mendefinisikan menjadi satu kesatuan untuk utuh yang ada bisa diidentifikasikan ini adalah hukum. Oleh karena itu, hukum pidana adalah menurut pemahaman saya hukum yang mengatur
antara hubungan individu dengan individu yang lain yang serta-merta, nah ini adalah kata serta-merta, yang serta-merta melibatkan pemerintah sebagai penguasa. Ini adalah makna dari publik. Mengatur saya dengan kakak kandung saya, mengatur saya dengan orang tua saya, mengatur tentang saya dengan tetangga saya, sahabat saya, tapi serta-merta negara terlibat. Negara hadir. Negara hadir tanpa harus diminta, negara proaktif hadir dalam hubungan itu. Ini yang menjadi beda dengan private. Kalau private adalah negara pasif. Negara pasif karena hubungan itu hubungan private. Bahkan negara untuk dapat dilibatkan harus selalu dimohonkan. Sebagai contoh adalah dalam perkara perdata, wan prestasi misalnya sebagai salah satu contoh, atau nanti bisa dikembangkan perkara yang bersifat perdata tadi. Ada suatu perkara perdata antara A dan B yang kemudian singkat cerita keluarlah putusan pengadilan yang memenangkan si A dengan bunyi diktumnya adalah menghukum si B untuk berbuat sesuatu karena wan prestasi, membayar kewajibannya berikut bunga segala macam. Putusan tadi telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi si B tetap dia tidak melaksanakan isi putusan. Jelas. Ini jelas artinya apa? Jelas si B sudah dikalahkan. Ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu si A bagaimana supaya mendapatkan haknya? Maka dia memohon kepada negara melalui pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Nah ini artinya, udah ada pun putusan pengadilan, keterlibatan negara selalu pasif, ada sebatas dimintakan tolong oleh warganya, dimintakan bantuan oleh negara, oleh warganya atau masyarakatnya, sehingga berbeda dengan hukum pidana. Hukum pidana hubungan hukum individu dengan individu, negara serta-merta terlibat, turut hadir, sehingga ilustrasinya adalah jikalau di suatu tempat ada kejadian seorang kakak dengan adiknya atau saudaranya segala apa yang ada hubungan darah atau hubungan hukum kawin, nampak oleh petugas yang sedang berpatroli ada pertengkaran sampai misalnya mengeluarkan senjata atau terjadi kekerasan, maka yang nampak oleh aparatur negara tadi dalam hal ini penyidik atau kepolisian, maka dalam hubungan hukum yang terjadi tadi, negara tanpa harus dimintakan tolong, dia aktif mengamankan perbuatan yang diduga menjadi tindak pidana tadi. Beda sama perdata. Perdata melihat sesuatu yang ada kekuatan hukumnya, oh iya si B tidak melaksanakan usaha pengadilan dalam contoh tadi. Negara harus dimintakan tolong dulu dalam bentuk mengajukan permohonan eksekusi. Baru negara melakukan kewajibannya membantu masyarakat yang butuh keadilan. Tapi kalau dalam pidana, negara wajib langsung serta-merta tanpa diminta. Sehingga dari pemahaman ini kemudian turunannya adalah dalam peran negara tadi andil dalam hubungan hukum individu dengan individu yang serta-merta melibatkan masyarakat, yang serta-merta melibatkan negara turut hadir, maka fungsi negara di situ adalah menegakkan keadilan. Apa negara keadilan? Terhadap si korban yang menjadi dugaan tindak pidana itu, maka kepada negara berdasarkan kekuatan hukum mengambil hak korban. Apa mengambil hak korban? Korban tidak boleh membalas. Negara yang akan menghukumnya jika oleh terbukti. Itulah makanya dalam negara kita ada suka didengungkan di tengah masyarakat, jangan main hakim sendiri. Nah, jangan main hakim sendiri artinya hakim adalah perbuatan yang menghukum. Sehingga fungsi hakim menghukum salah satu tadi memberikan keadilan, jangan diambil oleh peran masyarakat, ini peran negara. Walaupun nyata dia menjadi korban. Jadi ingat, negara, fungsi negara dalam adanya hubungan hukum pidana tadi yang serta-merta terlibat, negara salah satu fungsinya adalah memberikan keadilan kepada si korban untuk tidak melakukan pembalasannya atau untuk mengambil alih, diwakilkan kepada negara, hak-hak korban akan dipenuhi oleh negara. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memproses dugaan perbuatan hukum pidana tadi. Sehingga kalau kepada si korban, negara adalah mengambil peran
mengambil hak korban untuk melakukan balasan dalam tindak pidana, maka kalau peran negara terhadap si pelaku adalah menegakkan hukum. Menegakkan hukum artinya apa? Apa yang tadi dia perbuat terhadap si korban, melanggar pasal berapa, ketentuan di mana, apa bunyi ancaman hukumannya, maka negara hadir untuk memberikan balasan atas perbuatannya tadi. Kemudian proses berjalan, yang tadi sifatnya pasif berdasarkan putusan pengadilan berada pada hukum perdata, kalau dalam hukum pidana tidak. Begitu putusan kekuatan itu menjadi hukum tetap yang menyatakan memvonis si terdakwa dengan hukum pidana seperti dengan hukuman penjara berapa lama, maka negara serta-merta langsung mengeksekusi si terdakwa itu masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Tidak perlu dimintakan mohon untuk melaksanakan putusan tadi. Nah ini batasan yang sangat jelas. Peran negara yang pasif dalam koridor hukum perdata, peran negara yang aktif dalam batasan hukum pidana. Itu dulu pengertian hukum pidana perdata dalam kontekstual yang globalnya. Kemudian atas dasar pemahaman kita tadi, maka di mana hukum pidana itu diatur? Maka pidana tadi sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2046 yang menentukan jenis-jenis tindak pidana atau WPS KUHP yang diberlakukan Indonesia tadi, maka ketentuan tindak pidana itu termuat dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum itu menurut saya adalah suatu hal yang logik, masuk akal, hukum itu. Sepengetahuan saya sebagai bentuk hukum masuk akal adalah hukum klasik di zaman Raja Nebukadnezar, kerajaan Mesopotamia yang menerapkan hukum gigi balas gigi, mata balas mata. Itu artinya kalau kita mencubit orang harus dibalas dicubit. Mau nampar orang, jadi logika apa yang diperbuat itu yang dituai kan gitu. Sehingga untuk mengerti kewajiban mentaati hukum pidana supaya tidak terjadi pelanggaran harus memahami KUH pidana. Tetapi begitu banyak ketentuan yang diatur dalam KUHP itu, maka saya mencoba menyederhanakan KUHP untuk memahami apa yang diatur di dalam KUHP tadi. Nah, yang diatur di dalam KUHP tadi tidak pernah terlepas dari pemaknaan hukum pidana tadi yang mengatur adalah hubungan hukum yang mengatur individu dengan individu yang serta-merta melibatkan negara. Individu dengan individu berarti dengan melibatkan negara berarti udah ada berapa pihak tuh? Individu, negara. Artinya dua pihak. Kalau saya berbuat kepada dia satu pihak atau melibatkan peran negara pihak kedua. Terus individu dengan individu melibatkan peran negara tadi berada dalam suatu tatanan sosial, suatu kampung, misalnya suatu desa, suatu kecamatan, maka itu disebut dengan hak umum. Atas dasar pengertian tadi, maka sangat mudah memahami KUHP tentang hal yang diaturnya berdasarkan logik, sehingga untuk mencari pasalnya tinggal mengetahui. Yaitu, kalau tadi hubungan hukum mengatur individu dengan individu, berarti mengatur manusia dengan manusia. Dalam konteks tindak pidana, apa yang diatur dalam hubungan hukum manusia dengan manusia? Sangat mudah untuk memahaminya, yaitu manusia memiliki apa? Manusia memiliki apa sehingga itu yang dimiliki oleh manusia itu ternodai, hilang atau dirampas, itu menjadi tindak pidana. Jadi apa konkretnya? Konkretnya manusia mempunyai nyawa. Jika manusia mempunyai nyawa, nyawanya hilang karena perbuatan orang lain, maka itulah tindak pidana pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain. Satu, berarti yang dilindungi dalam hukum pidana adalah nyawa manusia. Kemudian manusia mempunyai fisik jasad. Yang dimiliki oleh manusia fisik jasad terjadi tindakan yang mengakibatkan lukanya, cedera, patah, segala macam, itulah yang dilindungi kedua dalam hukum pidana dalam bentuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan lukanya orang lain atau kelalaian yang mengakibatkan lukanya orang lain. Bahkan luka itu sendiri dalam hukum pidana terbagi beberapa kriteria. Luka berat, luka ringan, luka mengakibatkan kematian.
Dan jadi andai kata pun saya luka ringan, itu bagian tindak pidana. Itulah pentingnya kita memahami tindak pidana. Misalkan ada terjadi penamparan, pak, luka ringan. Karena ringan apa? Ditampar tidak kecuali ditampar limbung, pusing, dia jatuh, palanya terbentur aspal, meninggal. Nah, itu bukan lagi luka ringan. Tapi luka ringan aja diatur dalam hukum pidana. Jadi udah dua, untuk memahami hukum apa sih yang diatur dalam KUHP, apa yang dimiliki manusia. Manusia memiliki nyawa, maka pada saat nyawa manusia orang lain keluar dari tubuhnya karena perbuatan orang lain, itulah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan. Manusia punya fisik, terjadi perbuatan yang tidak mengenakan kepada fisiknya, bisa dikategorikan perbuatan penganiayaan ataupun kelalaian yang menyebabkan luka. Kemudian manusia punya apa lagi? Ketiga, manusia punya harta. Anggaplah ini cincin, karena dulu saya suka batu gitu ya, lagi zaman bosi-bosi batu akik. Katakanlah nilainya mahal, sebagai harta yang saya miliki. Bila berpindahnya harta saya tanpa saya kehendaki, karena dicuri, karena ditodong, karena ditipu, karena digelapkan, itulah akhirnya menjadi tindak pidana. Perlindungan hukum pidana terhadap harta yang dimiliki oleh manusia. Yang keempat, manusia mempunyai, semua pasti punya jenis kelamin sehingga mempunyai alat reproduksi atau alat susila. Jikalau itu terjadi pelanggaran, maka kategorinya ada sebagai tindak pidana susila. Udah 4 tindak pidana yang kita bisa sederhanakan dalam rangka memahami KUHP untuk mengerti tindak pidana. Terus yang kelima apa yang dimiliki oleh manusia? Manusia punya harga diri, kehormatan. Sehingga begitu namanya dicemarkan, namanya dirusak, dihina, bisa menjadi sebuah tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, ataupun juga bisa perbuatan tidak menyenangkan. Karena manusia emang diciptakan tentunya punya rasa kehormatan diri kan, apalagi status sosial makin tinggi, kehormatan dirinya makin tinggi. Jikalau itu yang terjadi terhadap kehormatannya, maka menjadi tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, atau perbuatan tidak menyenangkan. Nah, artinya secara sederhana kita udah bisa memilah-milah KUHP mengatur 5 hal yang dimiliki manusia. Kita ulangi, memiliki nyawa, memiliki jasad, memiliki harta, kekayaan, memiliki susila, kesusilaan, dan memiliki kehormatan. Dengan tindak pidananya tadi, menghilangkan nyawa orang lain, penganiayaan, pencurian, penipuan, penggelapan, susila, atau perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik. Sangat mudah. Lalu dalam pengertian tadi, kembali lagi kepada hukum pidana yang serta-merta melibatkan negara. Nah, dari yang 5 diatur yang dimiliki oleh manusia sebagai individu, maka berikutnya yang diatur oleh KUHP atau tindak pidana adalah kepentingan negara. Kepentingan negara terhadap siapa? Aparatur negara, kekuasaan negara, wilayah negara, sehingga kalau ada yang ingin memberontak, merupakan tindak pidana, memisahkan bagian wilayah Indonesia menjadi kesatuan sendiri pidana. Memberikan, menghalang-halangi aparatur negara yang sedang menjalankan tugasnya menjadi tindak pidana juga. Pokoknya negara dalam konteks keseluruhan, negara dalam jangka wilayah, negara dalam rangka aparatur, dan negara dalam rangka kehormatannya. Itu menjadi bagian kedua yang diatur dalam hukum pidana. Masih ada lagi? Masih. Karena tadi ya, makna hukum pidana tadi, hubungan hukum yang mengatur individu dengan individu yang serta-merta melibatkan negara. Itu sudah. Kemudian individu dengan individu tadi berarti berada dalam satu komunitas, masyarakat desa, kelurahan, kecamatan. Artinya apa di situ? Ada hak umum. Sehingga kalau ada hak umum, tindak pidananya apa? Tindak pidana ketertiban umum. Apa misalnya ketertiban umum? Banyak yang diatur. Barang siapa mabuk di muka umum, segala macam, yang melakukan perjudian, ketertiban umum lah. Di mana perbuatan itu dilakukan, umum merasa tidak terganggu, tidak merasa terganggu, merasa tidak nyaman ada perbuatan itu, dan itu menjadi hak umum. Di mana menjadi hak umum, meskipun dia yang berbuat, dia sendiri melakukan, tapi umum punya hak, yaitu saling menghormati sesama lain. Nah, dengan seperti tadi, maka udah kira-kira kita bisa memahami, oh berarti kalau saya melukai fisik orang lain,
sengaja tidak sengaja menjadi tindak pidana. Apa bisa tidak sengaja? Kita bercanda mendorong seseorang, tiba-tiba didorong jatuh, menjadi pidana. Makanya kalau kita sudah memahami hukum, diharapkan kita lebih hati-hati untuk tidak melakukan perbuatan pidana. Kemudian, bagaimana penegakan hukum dari hukum pidana tersebut? Sistem hukum berarti yang sekarang kita bicarakan. Hukum pidana di Indonesia ditegakkan melalui dua kepentingan yang seharusnya, bukan seharusnya ya, sejatinya berdasarkan tadi makna hukum pidana yang mengatur hubungan hukum individu dengan individu yang serta-merta melibatkan negara, artinya terhadap penegakan hukum pidana adalah menjadi kewajiban negara tanpa harus adanya suatu komplain dari masyarakat, laporan aduan dari masyarakat. Karena negara tadi serta-merta hadir. Jadi begitu negara melihat ada sesuatu penyimpangan, negara proaktif memproses tanpa harus menunggu ada yang merasa dirugikan melapor ke polisi. Sejatinya hukum pidana seperti tadi karena hukum publik. Kalau yang bersifat menunggu laporan tadi, menunggu aduan, tadi udah kasih contoh, negara artinya bersifat pasif. Mudah ada putusan pengadilan perdata pun yang udah menang, negara nggak akan turun kalau nggak ada permohonan sita eksekusi. Ini yang sebetulnya adalah sifat negara yang sifatnya pasif. Tapi kalau dalam pidana negara proaktif. Nah, tapi ternyata di dalam KUHP kita keaktifan negara itu tidak 100%. Karena KUHP kita ini kan peninggalan Belanda ya. Peninggalan Belanda, jadi tidak selalu proaktif negara itu menegakkan hukum pidana, karena ada dalam KUHP ini yang diatur sebagai sebuah delik aduan. Jadi artinya ternyata dengan merujuk kepada ketentuan hukum yang ada dalam KUHP ada mengatur tentang delik aduan, yang artinya delik aduan sebagai contoh kita bisa kasih lihat pasal 319 KUHP. Apa sih itu delik aduan? Coba ditampilkan. Nah, ini dia. Pasal 319 KUHP ada bunyi kalimat tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Artinya tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari korban. Nah, artinya sebetulnya pasal ini menduduhkan negara pasif. Sama kayak perdata tadi, walaupun dia tahu, tapi si korban nggak mengadu, batasan dari 319 ini dengan kalimat penghinaan yang diancam pidana menurut bab ini, artinya pasal di atasnya ada 310, 311, 312, itu tidak dapat diproses oleh negara jika tidak ada tuntutan dari si korban. Sedangkan negara tadi yang pasif adalah sejatinya sifat hukum perdata. Sehingga terjadi artinya pidana yang berlaku di Indonesia tidak murni publik dalam penegakannya. Dia ada bagian-bagian tertentu yang merupakan mengadop hak privat. Hak privat, ya udah gitu hak privat. Kalau Anda nggak lapor, saya nggak proses. Karena ada batasan 319. Inilah yang disebut dengan delik aduan. Delik itu bahasa Belanda, DELICT, artinya CT, artinya adalah tindak pidana. Tindak pidana aduan. Tindak pidana yang dapat ditegakkan jikalau ada aduan dari korban. Nah, sebagai salah satu contoh lagi kita, apa iya seperti ini KUHP? Kita bisa lihat pasal 284 KUHP. Coba ditampilkan 284 KUHP. Dah. Ayat 2. 284 KUHP ayat 2. Tidak dilakukan penuntutan, melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar. Identik dengan 319 tadi. Jadi tidak dapat diproses kalau nggak ada ngadu dari si korban. Tergantung korbannya suami atau istri. Jadi artinya makin membulatkan keyakinan kita bahwa berdasarkan pasal 319 dan 284 ayat 2 ini, penegakan hukum pidana tidak murni sebagai wujud penegakan hukum pidana publik. Tapi dia mengadop bagian-bagian tertentu tindak pidana meskipun tidak pidana, tapi menurut sifatnya dia adalah hukum privat. Jadi penegakannya
menunggu korban ingin menggunakan haknya atau tidak untuk mengadu. Kalau tidak, maka negara tidak bisa hadir dalam tindak pidana yang diduga terjadi tadi. Kalau dia menjadi sebuah delik aduan. Oleh karena itu, maka sekarang kita paham di hukum pidana Indonesia ini ada penegakan yang bersifat aktif sebagai cerminan hukum publik, kemudian juga ada penegakan hukum pidana yang bersifat private sebagai bentuk penegakan hukum pidana delik aduan. Artinya tidak sejati sebagai tindak pidana publik. Sehingga kalau memang demikian, kira-kira mana yang terbaik? Private kan? Atau publik? Murni publik. Ada atau tidak aduan itu tetap dapat diproses. Nah, untuk melihat yang mana yang lebih baik atau tidak, tentu perspektifnya bisa dilihat dari berbagai sisi. Kalau dari kepentingan korban, tapi kalau ada kepentingan korban murni, perspektifnya ada daripada delik aduan, si korban yang punya hak untuk menggunakan haknya mengadu atau tidak. Tapi kalau dari perspektif kepentingan umum, terdapat kendala dalam penegakan hukum, si korban mungkin memaafkan, tidak ingin memproses, tapi itu menjadi contoh buruk bagi kepentingan umum. Nah, akhirnya dilema. Dengan dilema itulah mungkin pendugaan saya KUHP ini bersifat dualisme dalam penegakan yang aktif, tetapi juga ada yang merupakan batasan sebagai delik aduan yang merupakan bersifat bermakna pasif peran negara tadi, menunggu adanya aduan dulu dari seseorang yang mungkin merasa menjadi korban gitu loh atas dugaan tindak pidana yang terjadi pada dirinya. Nah, atas dasar itu maka kemudian mudahlah bagi kita untuk mengerti tentang hukum pidana tadi, apa sih yang diatur. Tinggal kita merasa, ya seperti kita ulangi gitu sebagai sebuah rangkuman apa itu hukum pidana dari pembicaraan yang sebelumnya disampaikan. Ingat aja manusia punya apa dalam tubuh manusia. Tadi punya nyawa, punya fisik, harta, susila, kehormatan. Terus manusia itu ada di mana? Ada di lingkungan, berarti ada hak umum. Terus kalau udah ada di lingkungan berarti apa? Desa bergabung desa, provinsi bergabung provinsi, berarti ada kepentingan negara. Mudah artinya untuk memahami pidana. Terus pasalnya bagaimana? Kalau udah menemukan pasalnya kalau udah memahami tindak pidananya, pencarian pasal hilang karena di KUHP itu kalau lihat dari awal ada bab tentang mengatur kita tinggal menemukannya dalam waktu singkat dan tepat gitu. Mungkin sesi ini sebatas itu yang bisa kita sampaikan untuk menyederhanakan makna hukum pidana agar bisa dipahami bukan hanya oleh orang yang mempunyai pendidikan hukum, tapi bisa dipahami oleh seluruh kalangan lapisan masyarakat. Itu tadi yang kita ulangi lagi, jangan pernah berbuat sesuatu yang merugikan nyawa orang lain, fisik orang lain, harta orang lain, kesusilaan orang lain, kehormatan orang lain, kepentingan umum, dan juga kepentingan negara atau penguasa. Karena itu adalah sebagai sebuah bentuk tindak pidana yang diatur di Indonesia. Mungkin begitu yang bisa kita terapkan secara umum tentang memaknai apa itu hukum pidana. Karena kalau dikaji berikutnya tentang mekanisme penerapan. Kalau penerapan tentunya kajiannya lebih harus mendalam. Tapi secara umum ya begitulah kira-kira hukum pidana mudah untuk dimengerti. Terima kasih Bang Irban. Pemirsa, demikian penjelasan tentang hukum pidana. Memang ini tentu nanti kami akan coba di episode yang akan datang karena panjang ini pembahasannya. Cuma yang kami bahas yang Bang Irfan paparkan tadi itu basic, dasarnya. Apa itu hukum pidana? Semoga pemirsa dapat
mengerti. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan melalui kolom komen. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.